Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sungguh berbahagia di saat ini kita boleh bertemu kembali dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di bulan Desember di mana kita mempersiapkan segala sesuatu untuk memperingati hari Natal, kita boleh bertemu pada saat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Segala puji syukur, hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, Engkau pertemukan kami kembali Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu begitu luar biasa terhadap kehidupan kami, melalui putra-Mu yang tunggal, yang hadir dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami. Ini adalah anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur bila saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh bagi langkah kami. Biarlah firman-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga dapat menuntun langkah kehidupan kami, sehingga Engkau pimpin kami semua hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap pribadi yang akan mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan. Roh Kudus hadir pada saat ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu, sepanjang hari, banyak sekali dosa, kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Engkau ampuni kami semua. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, kita mengambil satu tema pada pagi hari ini adalah pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati. Ada beberapa gereja yang saat ini sudah merayakan Natal. Ada juga beberapa gereja yang saat ini sedang memasuki masa Advent. Masa di mana kita semua menanti akan kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan banyak yang sudah dilakukan oleh gereja-gereja untuk mempersiapkan segala sesuatu. Namun Tuhan senantiasa mengingatkan diri kita agar kita juga mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tema saat ini adalah pribadi yang rendah hati, dan mari kita dasari dengan firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat yang ketiga. Injil Matius 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saya ulangi, Injil Matius 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Berbahagia tentu kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita banggakan.
yang bisa manusia banggakan. Alangkah bangganya kita ketika kita mempunyai anak-anak yang berhasil. Alangkah bangganya kita ketika kita mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan. Alangkah bangganya kita kalau kita ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Dan kebanggaan ini adalah kebanggaan yang lumrah. Sering terjadi dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangga itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi satu hal, ketika kebanggaan itu menjadi kesombongan, kecongkaan, ini adalah menjadi sesuatu yang kurang diperkenan oleh Allah. Pribadi yang rendah hati, ini yang senantiasa dikehendaki Tuhan bagi jemaatnya, bagi kita semua. Dan saat ini kita akan belajar dari seorang pribadi Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ibunya, Elisabet, masih ada hubungan kekerabatan dengan Maria, ibu Yesus. Selain itu, kelahiran Yohanes Pembaptis juga ajaib dan mengherankan sebab ia dilahirkan dari seorang wanita yang sebenarnya mandul. Juga ketika ia berada dalam kandungan, ketika ia berada dalam kandungan, ayahnya mendadak menjadi bisu dan baru dapat berbicara ketika ia lahir. Imam Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang cukup diperhitungkan pada waktu itu dalam lingkup kehidupan keagamaan orang Yahudi. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Alkitab menyaksikan bahwa dia adalah orang yang istimewa, yang dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dan sesungguhnya banyak hal, banyak alasan bagi Yohanes untuk bisa membanggakan dirinya atau menjadi seorang yang besar. Banyak hal yang bisa dibanggakan. Bahkan mungkin kebanggaan itu bisa menjadi sebuah kesombongan. Namun Yohanes tidak melakukan itu. Ia tetaplah seorang yang rendah hati. Saudaraku yang terkasih, banyak hal yang saya sebutkan tadi alasan, sebetulnya sebuah alasan bagi Yohanes untuk membanggakan diri. Bisa saja ia membanggakan dirinya. Tetapi ia mengambil jalan kehidupan yang penuh dengan rendah hati. Apa yang sebenarnya dapat dibanggakan? Yang pertama, ia adalah pembuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat yang sudah dimenubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Saudara dapat membaca di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ia orang yang dipilih oleh Tuhan. Dari kesekian orang yang ada di dunia ini, Tuhan memilih Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Tentu ini istimewa. Di dalam Markus 3 ayat yang ke-11 dikatakan Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Sebuah alasan yang saya katakan bisa saja dengan kedudukan jabatan yang ada, Tuhan mengkhususkan memilih Yohanes Pembaptis.
sebagai sosok pribadi yang membuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Tetapi ia tetap memilih jalan rendah hati dalam kehidupannya. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Bukankah ini wujud kerendah hatian yang diajarkan bagi kita semua? Yang kedua, saudaraku yang terkasih, di dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis juga sudah pernah menyatakan demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Yohanes tidak haus pujian atau ingin dihormati. Ia tetap menempatkan Yesus sebagai yang utama dan yang terbesar. Karena dialah, Yesuslah yang patut ditinggikan, diagungkan, bukan dirinya. Ini sungguh luar biasa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang mempunyai jabatan, dipilih Tuhan secara istimewa, tetapi ia tetap menyadari siapa dirinya. Sungguh sikap rendah hati yang begitu luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, dapat kita lihat juga di dalam Injil Matius 4. Saya ulangi, Injil Matius 3 ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah jalan hidup yang dipilih oleh Yohanes Pembaptis. Walaupun kita tahu latar belakang dari Yohanes Pembaptis, ia adalah anak Imam Zakaria Elisabet, keturunan Lewi. Notabene, ketika kita berbicara tentang keturunan Lewi di masa kehidupan zaman orang Yahudi, dalam kehidupan Yahudi, ini adalah orang-orang yang diperhitungkan, orang-orang yang dikhususkan. Sebagai imam, tentu imam-imam Yahudi itu sudah mendapatkan bagian sebagai orang Lewi di dalamnya. Jaminan akan kehidupan pasti. Tetapi ketika Alkitab memberikan keterangan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan, menunjukkan jalan kehidupan yang rendah hati. Karena Yohanes Pembaptis tahu dan menyadari bahwa yang terpenting dalam kehidupan bukan soal makanan saja, bukan soal tentang kebutuhan jasmani saja, tapi terlebih bagaimana kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Dan Yohanes menyerukan pertobatan ini kepada semua orang pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hal-hal yang dapat kita pelajari bersama-sama, dapat kita teladani bersama-sama dari sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis telah memberikan teladan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Bagaimana memiliki hati seorang hamba. Hati yang rendah hati. Dalam kehidupan ini seringkali ketika seseorang sudah dipercaya oleh Allah, baik itu untuk melayani Tuhan,
seseorang yang diberikan kelebihan, kedudukan, diberikan kepercayaan, diberikan kekayaan, hatinya mulai berubah. Bisa jadi banyak orang yang membusungkan dadanya atas keberadaannya. Dan itu pun bisa terjadi pada hamba Tuhan, pada jemaat, pada setiap kita. Kesombongan, kecokaan, kebanggaan diri yang berlebih sering terjadi dalam diri kita tanpa menyadari siapa kita sebenarnya. Tanpa menyadari bahwa segala sesuatu ini berasal dari Allah. Satu ayat yang akan kita baca bersama-sama di dalam Roma 11. Roma 11 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dialah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini juga jelas bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kadang bisa menjadikan kita bangga, kebanggaan luar biasa, bahkan kita juga terjatuh dalam kesombongan. Harus patut kita sadari bahwa segala sesuatu itu dari Dia, dari Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis menyadari hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang diberi kelebihan, kedudukan, kepercayaan, diberi kekayaan, yang kadang hatinya mulai berubah, tapi saat ini kita diajari untuk lebih rendah hati. Dan ketika di dalam kerendahan hati kita, pasti di situ akan ada kepedulian di dalam hidup ini atas penderitaan orang lain. Demikian juga terhadap para hamba Tuhan, terhadap kita semua. Kalau dia hamba Tuhan mulai sombong akan keberadaannya dan tidak peduli dengan yang lain, dalam hal pelayanan juga sering pilih-pilih, bahkan berani memasang bandrol, memasang tarif, mau melayani asal fasilitas yang disediakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ini kita sudah lupa dengan esensi seorang hamba. Bahwa tugas seorang hamba adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sosok Yohanes Pembaptis ini patut kita teladani bersama-sama. Demikian juga terhadap kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja berada. Mari kita menyadari sepenuhnya Tuhan memberikan kita kelebihan. Pergunakanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Bagi Dialah seharusnya kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika kita diberikan kedudukan dalam kehidupan ini, manfaatkan kedudukan kita ini juga untuk melayani Tuhan. Ketika kita diberi kekayaan berlebih dari orang lain, muliakanlah Tuhan melalui hartamu, melalui apa yang kita miliki. Hati seorang hamba, dan alangkah indahnya bila setiap pribadi-pribadi Kristen ini memiliki hati seorang hamba, saling melayani satu dengan yang lain. Termasuk alangkah indahnya kalau di dalam keluarga, setiap anggota keluarga saling melayani satu dengan yang lain, menjadi pribadi yang rendah hati.
maka shalom Allah pasti akan hadir di dalam keluarga itu. Ketika di dalam kehidupan jemaat, demikian juga di dalam gereja, setiap anggota gereja menjadi pribadi yang rendah hati, saling melayani, bukan memikirkan dirinya sendiri. Yang terjadi shalom Allah juga hadir di gereja itu. Demikian juga bila kita sebagai lembaga, di antara pengurus, di antara kita sesama hamba Tuhan, mau menjadi pribadi yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, mau melayani satu dengan yang lain, maka shalom Allah itu akan hadir dalam kehidupan. Dan alangkah indahnya bila kita sebagai umat Tuhan, di mana saja berada, di dalam pergaulan kita dengan orang lain, mau menjadi pribadi yang rendah hati, maka di situ kita sedang memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita ketika kita berbicara meneladani tentang sosok Yohanes Pembaptis. Namun kecuali itu, kita juga mempunyai teladan yang agung dari Tuhan Yesus sendiri, yang begitu rendah hati selalu mengajari kepada kita. Ia yang Allah sendiri mau menjelma menjadi manusia, bahkan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bukankah itu juga teladan bagi kita semua, agar hidup kita senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau menjadi hamba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saja berada, kesombongan, kecongkaan, kerakusan akan menjadi pemisah kita dengan orang lain, bahkan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini, saat yang tepat bagi kita semua, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan saat itu Tuhan menghendaki agar kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, tetapi Tuhan membuat kita menjadi berharga. Kita diingatkan melalui apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 20, ayat 26-27. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mari bersama-sama untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari yang indah ini.
di tengah kehidupan kami, di mana kami senantiasa mengejar popularitas, mengejar kelebihan, kedudukan, kekayaan. Engkau mengajari kami semua agar kami menjadi pribadi yang rendah hati. Kami belajar melalui Yohanes Pembaptis. Dan kami belajar melalui pribadi Yesus di dalam kehidupan ini, Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kami banyak yang patut kami banggakan, bahkan kami sombongkan. Tetapi Engkau mengingatkan kami siapa diri kami ini. Bahwa sesungguhnya tanpa Engkau, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih atas teladan yang baik pada saat ini, Tuhan. Kami mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam keluarga kami. Kebahagiaan dalam jemaat. Kedamaian, ketentraman dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dan hal ini akan kami raih dengan memulai kehidupan menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka satu persatu. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, Engkau dengarkan. Setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu di mana saja berada saat ini bergumul dengan kehidupannya, hubungan keluarganya. Mari Roh Kudus hadir membantu, mendamaikan kehidupannya. Yang saat ini bergumul dengan permasalahan perekonomian, mari Tuhan Kau sumber dari segala sesuatu mencukupkan mereka. Yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, Engkau adalah Allah yang ajaib, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Melalui tangan kuasa-Mu darah Yesus menyembuhkan. Dan setiap pergumulan-pergumulan kami, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati gereja-gereja di lingkup Kabupaten Sragen dalam segala sesuatu pelayanan yang dilakukannya, agar menjadi berkat bagi orang lain. Berkati lembaga-lembaga Kristen yang ada di Kabupaten Sragen ini, agar mampu menjadi tempat yang nyaman. Ketika kami berkomunikasi, kami menjalin kebersamaan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk rencana perayaan Natal ASN, TNI, Polri, dan umat Kristen sekabupaten Sragen yang akan dilaksanakan tanggal 28 Desember nanti. Kami berdoa untuk setiap panitia. Engkau berkati apa yang dilakukannya. Biarlah Engkau meringankan setiap pekerjaan yang dilakukannya, agar benar nanti perayaan Natal ini dapat menjadi berkat, khususnya bagi seluruh umat Kristen di Kabupaten Sragen ini Tuhan. Kami serahkan setiap kerja panitia. Engkau mencukupkan segala sesuatu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Engkau berkati setiap warga negara, masyarakat, bangsa dan negara kami. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Tetapi kami senantiasa memohon, Engkau senantiasa ada, memberkati bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang ditimpa bencana, baik di Cianjur, di Semeru,
Mari Tuhan Kau kuatkan mereka satu persatu. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka melalui lembaga pribadi-pribadi yang ikut andil di dalamnya, membantu, menopang mereka satu persatu. Berikan mereka kekuatan penghiburan di dalam kehidupannya. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan di Kabupaten Sragen. Engkau senantiasa memberkati Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati. Demikian juga jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah bumi Sukowati tercinta ini senantiasa aman damai. Berikan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan bagi kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masih banyak pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui keberadaan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Bila di dalam persekutuan ini banyak hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni kami semua Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga apa yang kita terima saat ini menjadi berkat, dan perkenankan saya mengingatkan pada seluruh umat Kristen di Kabupaten Sragen, jangan lupa tanggal 28 Desember 2022 jam 8 kita akan bersama-sama merayakan Natal di Gor Diponegoro. Natal, perayaan Natal bersama ASN, TNI, Polri, dan umat Kristen se-Kabupaten Sragen. Catat dan hadirlah, Tuhan memberkati. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.